رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati cahaya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita semuanya saat beribadah kepadanya. Salawat dan salam sekiranya terhadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah hati Aminah, Muhammad kekasih Allah. Mudah-mudahan kelak kita menemukan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati para segenap Yayasan As-Safatihah, yang kami hormati para dewan guru, dan yang kami sayangi, kami cintai anak-anak kami, siswa-siswi SMP Insan Rabbani. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan serta kemudahan saat beribadah kepadanya. Saudara-saudara, anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi, alangkah berbahagianya orang yang berpuasa dengan hati yang ikhlas, karena hatinya akan tenang, orangnya pun akan menjadi terpandang. Sedemikian juga alangkah celakanya orang yang tidak mau berpuasa dengan ikhlas di bulan suci ini. Kenapa? Karena hatinya akan sempit, pikirannya akan menjadi sulit, orangnya pun akan menjadi terjepit. Begitu kira-kira. Mengulas sedikit tentang puasa, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mungkin para guru-guru kita telah menyampaikan apa itu puasa dan bagaimana itu puasa, dan di sini kami akan menyampaikan tentang tujuan daripada puasa itu apa sih sebenarnya. Nah, tujuan daripada puasa itu, teman-teman semuanya, itu tertulis dan terselip di setiap kali kita sholat tarawih dan sholat witir. Ada terselip doa di akhir. Doanya seperti ini: Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Di situ kita berdoa bahwasanya atas ibadah yang kita lakukan itu, mulai dari kita bangun hingga kita tidur dan istirahat lagi, bangun lagi, istirahat lagi, hanyalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan daripada ibadah puasa ini juga tertulis di Al-Quran, teman-teman semuanya, pada surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185, dan ayat 186. Kita simpulkan bahwasanya di ayat 183 di situ Allah memberitahu bahwasanya diwajibkannya atas puasa. Kemudian di ayat berikutnya di situ Allah memberitahu bahwasanya kiat puasa itu bagaimana, ketika sedang sakit bagaimana, harinya ada berapa. Di situ ditulis di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat berikutnya dijelaskan bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan ibadah puasa ini, ternyata Allah tidak menyusahkan kita. Allah memudahkan kita, teman-teman semuanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan buat kita, bukan kesukaran atau kesulitan. Ketika sedang sakit mungkin kita boleh tidak berpuasa atau udzur dan lain sebagainya. Tapi di ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya kita diharapkan dan diwajibkan untuk mengqadhonya atau menggantinya. Dan di ayat ini juga disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan suci ini Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian inti daripada pembahasan yang Bapak jelaskan pada hari ini adalah di ayat yang 186. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika kita
meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu amatlah dekat kepada kita. Fa inni qarib, bahwasanya saya itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dekat bagaimana? Dekat kalau kita benar-benar melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Niscaya Allah juga akan jauh kepadanya. Nah, dan juga salah satu keberkahan, salah satu kelebihan di bulan suci Ramadan ini adalah di antara bulan-bulan yang lainnya, tapi bukan mengecilkan bulan yang lainnya, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini sekaligus rukun Islam itu terlaksana semuanya kecuali satu. Apa itu, teman-teman? Pelaksanaan ibadah haji. Semuanya terlaksana. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Tentunya kita ketika sedang sholat mengucapkan syahadat. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Sama halnya dengan hari-hari yang lainnya, kita melaksanakan ibadah-ibadah sholat, sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ibadah puasa. Puasa tentunya kita melaksanakan sebulan penuh. Kemudian yang keempat adalah membayar zakat. Nah, kita juga di bulan ini dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Nah, semua daripada rukun Islam yang 5 ini semua terbentuk kecuali satu. Semua dilaksanakan kecuali satu, yaitu ibadah haji. Makanya Allah muliakan bulan ini di antara bulan-bulan yang lainnya, karena dalam satu bulan ini 4 daripada 5 rukun Islam yang kita miliki terlaksana semuanya. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan daripada kultum yang Bapak sampaikan pada saat ini adalah ibadah puasa itu akan Allah berikan keridhaan jikalau kita ikhlas untuk melaksanakannya. Kemudian Allah muliakan bulan suci Ramadan ini karena di dalam satu bulan ini Allah memberikan satu paket. Apa itu, teman-teman? Semua rukun Islam itu terlaksana kecuali satu, yaitu ibadah haji. Mungkin sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah juga kami mohon ampun. Tiada gading yang terletaknya itu jadi ukiran. Tiada manusia yang tidak bersalah, salahnya itu tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.